Saya sekarang sudah berada di ex Camp Vietnam yang ada di Barelang. Nah, di belakang saya ini ada museumnya. Nah, di blok ini bisa kita lihat terdapat kolase foto-foto dokumentasi aktivitas para pengungsi dari pada saat mereka sampai, kunjungan-kunjungan dari pemerintah, kunjungan dari pihak internasional, sampai dengan pemulangan mereka ke negara asal. Nah, ini menarik nih. Ini adalah peninggalan salah satu sarana hiburan bagi para pengungsi yang dulu tinggal di sini. Ini adalah salah satu permainan judi. Permainan judi yang mereka namakan roulette. Namun mereka menggunakan ini biasanya hanya pada saat hari-hari besar saja. Nah, ini adalah bagian dari data penghuni barak Sinam Camp Galang 2. Nah, ini salah satu zonanya yang terbagi. Jadi di sini tuh terbagi beberapa zona. Tiap zona ada beberapa barak. Jadi selama 16 tahun camp ini berfungsi, ada sekitar 250.000 pengungsi yang tinggal di camp ini yang seluas 80 hektar ini. Nah, ini bagian dari data-data mereka, data penghuni. Kita sekarang berada di Pulau Galang. Pulau Galang, posisi saya sekarang saat ini adalah di Museum Wisata Sejarah Kemanusiaan Galang Batam. Di mana museum ini dibuka pada tahun 2000 setelah kembalinya pengungsi Vietnam atau tutup camp pada 1996. Kemudian dibuka museum ini pada tahun 2000 oleh Otorita Batam. Ya, kalau nanti kita masuk di dalam museum, ini kita bisa melihat ada peninggalan dari sisa dari pengungsi yang pernah tinggal di sini, di Pulau Galang ini, yang dulunya camp. Nah, setelah camp tutup, dijadikan museum. Di dalam museum ini ada beberapa peninggalan, di antaranya kita bisa melihat maket, sebuah maket seluas 80 hektar, kemudian foto, aktivitas para pengungsi dan petugas kita selama di Pulau Galang. Kemudian juga ada beberapa lukisan perjalanan
pengungsi Vietnam Selatan ini atau manusia perahu ini memasuki wilayah kita Indonesia untuk pertama kalinya, dan juga ada beberapa peninggalan yang lainnya. Peran dan fungsi museum ini dibikin pada tahun 2000. Pertama, untuk sebagai satu objek wisata sejarah, bahwa ini adalah satu bukti bangsa kita Indonesia merupakan bangsa yang berperi kemanusiaan. Dan kita selama camp berlangsung ini, museum ini juga sebagai satu bukti bahwa kita sukses di dunia internasional dalam menangani pengungsi ini dalam jangka waktu yang cukup panjang. Kemudian yang selanjutnya, inilah salah satu objek wisata sejarah kemanusiaan bagi kita bangsa Indonesia khususnya. Inilah kondisi dari fasilitas tinggal mereka, yaitu barak-barak yang tampaknya sih sekarang sudah direnovasi ya. Tapi seperti inilah kondisi mereka tinggal pada saat itu. Nah, ini salah satu bangsal atau ruangan dari rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang ada di area ini. Bisa dilihat nih kondisinya udah parah ya, udah tidak terawat lagi, sudah ditinggalkan. Iya, kalau penjara ini kita lihat ada sebuah blok, itu adalah markas Brimob dulunya. Ya, markas Brimob ini untuk khusus pengamanan camp seluas 80 hektar selama camp berlangsung. Nah, blok penjara ini digunakan buat para pengungsi yang nakal, seperti kasus judi, pembuatan minuman keras, pencurian, kemudian perkelahian, dan kasus-kasus yang lainnya. Nah, maka ditangkap oleh petugas kita, kemudian dipenjarakan di situ, namun tidak menjalani hukuman pada saat itu, hanya sebatas pembinaan. Nah, ini berlaku buat mereka. Itulah fungsi penjara yang ada di depan itu. Nah, jadi menarik, ini lukisan-lukisan ini dilukis oleh para pengungsi-pengungsi yang sampai di sekitar Kepulauan Riau ini. Nah, jadi dari lukisan-lukisan ini, inilah ilustrasi kedatangan mereka, kondisi mereka pada saat mereka datang dan sampai ke daerah Kepulauan Riau ini. Menarik. Ya, untuk saat ini ada beberapa bangunan atau situs sejarah yang masih ada. Di antaranya ini sebelum dijadikan museum, ini adalah sekolah bahasa Inggris dan bahasa Perancis. Karena pengungsi pada saat itu juga punya sekolah bahasa Inggris, bahasa Perancis, kemudian bahasa mereka sendiri. Nah, situs yang lain seperti kita lihat ada markas Brimob. Kemudian di sana ada rumah sakit dan gudang logistik, gedung pertemuan, perumahan guru, kemudian sarana ibadah seperti gereja, wihara, kemudian juga mereka Muslim juga ada waktu itu. Nah, ini di belakang saya sekarang adalah
komplek fasilitas kesehatan untuk para pengungsi. Namun ya saat ini setelah bertahun-tahun kondisinya sudah tidak terawat lagi. Nah, saya sekarang sedang berada di salah satu fasilitas ibadah para pengungsi yang sampai sekarang masih berfungsi dan masih digunakan oleh warga setempat. Ayo kita lihat-lihat ke dalam yuk. Nah, seperti inilah kondisi bangunan asli fasilitas ibadah ini yang dibangun pada saat masa para pengungsi yang sampai saat ini masih bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Ada beberapa situs seperti salah satunya itu kapal juga termasuk situs sejarah yang masih ada. Iya, kapal itu kalau kita masuk ke museum itu ada proses pengangkatannya pada tahun 2000. Memang itu kapal asli. Diangkat dari laut menggunakan trailer dan sebagainya, kemudian sampai di sini kita renovasi tapi tidak merubah bentuk asli bangunannya. Tujuannya sejarah yang kita pertahankan. Ini adalah salah satu kapal yang digunakan oleh para pengungsi untuk berlayar yang akhirnya mereka sampai di Kepulauan Riau ini. Inilah salah satu dari peninggalan kapal tersebut. Ada beberapa bangunan yang memang pertama faktornya termakan usia. Kemudian juga untuk merenovasi ini, saya katakan tadi kan tidak bisa sekaligus karena memerlukan dana yang sangat besar. Memang ini di bawah pemerintah juga, Otorita Batam atau BP Batam. Namun master plan dari perencanaan untuk perbaikan situs-situs ini sudah ada. Di kemungkinan akan diperbaiki kembali, namun saya katakan tidak sekaligus. Kalau dulu memang tidak ada situs yang rusak, ini masih pengungsinya masih ada di sini dan ditangani oleh dunia internasional, dan untuk biayanya pada saat itu memang langsung dibiayai oleh PBB. Nah, di belakang saya ini sekarang adalah komplek pemakaman untuk para pengungsi Vietnam yang tinggal di sini selama 16 tahun. Diperkirakan kurang lebih ada 500 makam yang ada di sini, yang hingga saat ini masih dikunjungi oleh para kerabat-kerabat mereka. Ya, untuk kedepannya memang sekarang oleh BP Batam ini akan dijadikan sebuah objek wisata sejarah kemanusiaan. Seperti saya katakan tadi, ini merupakan satu aset yang sangat mahal sekali, karena saya rasa satu-satunya di Kefri, ya kita katakanlah Kadepri, kemungkinan juga dunia Indonesia, inilah salah satu aset kemanusiaan. Dimana saya katakan tadi juga
kita selama menanggulangi pengungsi yang ada di Indonesia, khususnya di Pulau Galang ini cukup baik sekali di mata dunia internasional. Jadi kedepannya ini tetap dirawat dan dikembangkan terus sebagai objek wisata sejarah kemanusiaan. Camp Vietnam ini adalah salah satu bukti sejarah kemanusiaan bangsa Indonesia. Saat ini Camp Vietnam telah dijadikan destinasi wisata kemanusiaan di Kota Batam.